Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di doa iftitah, nah ini, terutama ketika sholat malam, saya doa ini berkaitan dengan perselisihan baik skala rumah tangga, teman, ormas, partai. Karena likulli ro'sin ro'yun. Setiap kepala itu punya pemikiran. Setiap hati punya perasaan. Dengan itu termasuk baper nama mboten. Sedikit. Saya selalu berdoa ini ketika sholat tahajud. Kalau sholat sendiri, doa ititah 1, 2, 3, 4, sampai yang panjang ini juga saya baca ini. Paling senang ini, Allahumma lakal hamdu anta nurus, paling senang. Nggak tahu jenengan kapan senang. UTW, Alhamdulillah. Mas Habib UTW ya. Jejerlah orang yang senang, nanti ketularan senangnya. Maaf, jangan jejer kepada orang benci, ketularan bencinya. Jejerlah kepada orang yang disenangkan sholat, nanti akan menular. Ikhlas ya? Ikhlas ya? Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu diibaratkan pasukan. Kalau sesama disenangkan, menyatu. Tapi kalau satu disenangkan, satu tidak, itu tidak menyatu. Saya khawatir suami istri tidak disenangkan, tapi senang kepada orang lain. Itu harus auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati loh, saya gini juga baca. Gini nggih, nenek kali sinten? Kali juga nih. Ayo kok. Juga jenengan, oh nggih. Nggih paham, paham, paham. Paham Pak Gofur, paham. Nanti aja di belakang layar ya, nanti paham saya. Masya Allah. Ngaji di sini itu ayat qauliyah dan kauniyah hati jenengan. Mau? Tak tutup kalau nggak mau. Mau. Dan ayat kauniyah alam semesta. Nanti ayat bangsa itu ada. Ayat musibah bencana itu juga ada. Ada juga bencana rumah tangga, gempa rumah tangga. Ada lagi gempa dompet, gempa WK, gempa di kantor. Gempa hati ada, baca wajibkan doa ini karena perselisihan itu pasti ada dimanapun dan kapanpun dan itu sunatullah. Doa ini melibatkan Allah, paham? Bukan sekedar pikiran dan baper. Orang itu kalau sudah baper, itu sudah sumum. Wis pokoke, wis pokoke. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ya Allah. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah. Perhatikan, Allah itu tahu yang tidak tampak dan yang tampak. Allah itu tahu yang terjadi dan yang belum terjadi. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Engkau adalah hakim, memutuskan di antara hambamu yang berselisih. Ihdini, saya sering nggak hanya ihdini, tapi tak ganti ihdina. Saya nggak mau egois. Berilah kami hidayah. Limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, terhadap apa-apa yang kami perselisihkan. Minal haqqi biidnik, hidayah yang hak
dengan izinmu, bukan dengan yuwaswisu, bukan dengan nafsu, bukan dengan emosi. Pulangkan saja, nah, itu emosi. Tiba ketika dimulino, nyesel, lo ya kan, akhirnya balik melaku kapok. Minta hidayah dari Allah minal haqqi biiznik. Luar biasa, Mas Adam. Ada kata minal haqqi biiznik. Innaka man tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu itu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Kalau bicara kamu kehendaki itu ngeri. Jadi hidayah tidak bisa di KKN. Suaminya dapat hidayah, istrinya belum tentu. Bapaknya dapat hidayah, anaknya belum tentu. Istrinya dapat hidayah, suaminya belum tentu. Sangat pribadi, sangat personal. Ila sirotim mustaqim. Suami istri kalau bermasalah, rumusnya dua-duanya ngaku benar. Ulama dengan ulama bermasalah, dua-duanya benar. Pertanyaannya, sopo sing salah? Fa'in tanaza'tum farudduhu ilallah. Ketika kamu berselisih, silakan kembali kepada Allah. Minta petunjuk. Ya. Contoh seperti Nabi Adam dan Hawa. Saya mau cerita sebentar. Kenapa Nabi Adam sama Hawa kok diusir dari surga? Awalnya iblis menggoda Nabi Adam gak kuat. Wah, suami itu biasanya kelemahannya istri, tak goda istrinya. Digodalah istrinya Hawa, tergoda. Istri tergoda, ngidik-ngidik, karena kelemahannya suami di ngidik si istri. Walaupun di luar itu jenderal bintang 4, di rumah jenderalnya pindah. Gak percaya. Walaupun Ustadz juga sama. Loh iya, makanya istri itu wajib baik, akan menjadi suami baik. Kalau istrinya jelek akan menjadikan suami masuk penjara. Sering saya katakan istri itu memegang pintu. Suami bisa masuk neraka karena istri, bisa masuk surga karena istri. Ya Allah. Saya punya teori, silakan sampai bermasalah dengan orang lain, tapi jangan kepada suami istri. Garwo, sigarane nyawa. Masalah rumah tangga bisa mengkontaminasi sekolah, bisa ke kantor, itu wajar. Garwo, sigarane nyawa. Kemudian doa ini, maaf, saya mendapatkan ilham mengamalkan doa ini, Bunda Ika, ketika ada masalah juga dengan Masya Allah. Hikmah dari ada masalah itu saya mengamalkan doa. Terus akhirnya saya tingkatkan lagi. Masih ingat sebuah dalil ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang mukmin, tiang agama atau benteng atau cahaya langit dan bumi. Logikanya gampang. Benteng itu dibangun sebelum musuh datang apa ketika musuh datang? Bagus. Jadi doa ini dibaca sebelum perselisihan datang. Paham? Musibah bencana datang itu seharusnya doa tolak balak musibah itu dibaca dulu. Jadi jangan nunggu ada masalah baru berdoa. Kemarin Sufulan itu datang ke sini Bunda Ika. Masalah dengan suami dan anaknya. Ustadz, saya ini belum mati loh Ustadz. Anak saya sudah obo-obo.
warisan. Saya masih ada, rumah ini minta dijual. Bu Anies. Terus pokoknya ayat kauniyah lah, pokoknya Pak. Ayat kauniyah. Ya Allah. Orang seperti ini mau minta doa seperti sulapan. Betul. Orang yang datang kan bermasalah. Minta ijazah, sekali dibaca, selesai. Betul enggak? Enggak, saya kasih doa. Doa itu ibaratnya seperti bibit unggul. Seunggul-unggulnya bibit, kalau tanah itu tidak disiapkan, ditanam di tanah yang tandus, maka bibit itu mati. Ditanam di tanah yang gersang layah ya walayamut, tidak hidup dan mati. Ditanam di tanah yang subur, hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Jadi doa, wirid, ijazah itu seperti bibit unggul. Seunggul-unggulnya kalau ditanam di hati atau tanah yang tidak subur, nanti doanya disalahkan dan ustadznya dikatakan gak sakti. Ya Allah, bisa dipahami ya. Makanya bentengi hati kita, rumah tangga kita, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Bentengi rumahmu, bentengi hatiku dengan dua cahaya. Cahaya sholat dan cahaya bacaan Al-Quran. Bentengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.